Baik, terima kasih Kang Purkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa ma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Kang Irfan Firmansyah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita, para pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor, Pak Haji Taufik, Pak Enau, Kang Ridwan, sebagai pengampu kegiatan KASEP pada malam hari ini di sesi kedua. Juga yang saya hormati narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan tidak lupa rekan-rekan para peserta kajian sengketa proses pemilu dari teman-teman partai politik yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Teman-teman sekalian, malam ini alhamdulillah kita masuk di sesi kedua kegiatan KASEP seri peserta pemilu, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan coba mengkaji terkait dengan objek, kemudian subjek, serta alur penyelesaian sengketa sebagai proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan peserta pemilu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sengketa itu terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kemudian yang kedua antar peserta. Jadi malam hari ini kita akan coba kaji. Alhamdulillah malam hari ini telah hadir narasumber kita yang akan coba nanti menyampaikan berbagai hal terkait dengan tema pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Mas Dayanto. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Dayanto. Mungkin saya akan coba menyampaikan kurikulum vitae. Beliau ini adalah salah satu tim AS di Bawaslu Republik Indonesia Divisi Sengketa, mana beliau lahir di Lesane, Maluku Tengah, 6 April 1993, kemudian bersatu di Unhas Makassar 2005, kemudian S2-nya di Pasca Sarjana Ilmu Hukum masih di Unhas. Kemudian kegiatan lainnya beliau adalah salah satu dosen dan peneliti hukum, mengampu mata kuliah hukum pemilu di lembaga perwakilan di Fakultas UNAS 2022, kemudian tenaga ahli DPD RI 2017. Ini luar biasa, pengalamannya banyak sekali. Kemudian hari ini sedang diamanahkan sebagai tim asistensi di Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. Beliau juga bergabung di Asosiasi Advokat di Peradi 2019. Kemudian beliau juga salah satu mediator bersertifikat Pusat Mediasi Nasional 2019. Beliau juga aktif menulis di baik artikel terkait dengan isu-isu hukum dan demokrasi, dan juga beberapa kali dipublikasikan di berbagai surat kabar dan jurnal ilmiah. Salah satu yang beliau tulis itu ada beberapa publikasi buku yang telah dihasilkan, antara lain yang berjudul Negara Hukum dan Demokrasi, Pergulatan Paradigma dan Kritik Realitas dalam Meluruskan Jalan Bernegara, ini di Jogja 2014. Kemudian Indeks Kemerdekaan Pers 2016, ini Dewan Pers 2017. Kemudian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, konsep dan teknis pembentukannya berbasis good legislation, ini dipublis di Yogyakarta 2017. Kemudian juga Peraturan Daerah
responsif, Fondasi Teori Metode dan Teknis Pembentukan, ini di Instrans Publishing Malang 2019, dan terakhir Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan, ini di Publis Raja Grafindo Depok 2020. Apabila teman-teman juga mau mengontak beliau, silahkan kontak di 081147064883 atau emailnya di dayan_@light@yahoo.co.id. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada narasumber kita Pak Dayanto untuk menyampaikan materi dengan waktu yang seluas-luasnya. Silakan Pak Dayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, syukur di kesempatan ini kita bisa ketemu untuk saling share sesuai yang ditugaskan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya coba share dengan Bapak Ibu, terutama teman-teman dari partai politik ya se-Kabupaten Bogor. Salam hormat saya Bapak Ibu semuanya mengenai sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses peserta pemilu. Nah, berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu ini, sebagai pengantar, ini tentu tidak terlepas dari kita bicara soal elemen pemilu demokratis ya. Kalau kita bicara elemen pemilu demokratis yang basisnya adalah kerangka hukum ya, atau electoral rules atau electoral law-nya itu. Dari situ kita melihat ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah elemen sistem ya, sistem pemilu kita. Kemudian ada elemen yang berkaitan dengan bagaimana proses pemilu kita. Lalu kemudian elemen yang berkaitan dengan bagaimana tata kelola pemilu kita atau electoral management. Dan juga elemen yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum pemilu kita atau electoral law enforcement. Ini 5 elemen penting dalam pemilu demokratis. Bagaimana ini dirancang itu sangat menentukan bagaimana harapan kita untuk bisa menghasilkan apa yang kita sebut dengan pemilu demokratis itu. Karena betul bahwa semua negara demokrasi ditandai dengan adanya pemilu, akan tetapi tidak semua pemilu itu bisa diselenggarakan secara demokratis. Untuk menyelenggarakan pemilu secara demokratis, maka elemen-elemen ini menjadi kunci untuk bagaimana menentukan pemilu yang demokratis itu. Nah, dalam konteks penegakan hukum pemilunya, kalau kita lihat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, itu terutama pada Bawaslu itu ada kewenangan berupa pencegahan maupun penindakan ya. Nah, ada pencegahan maupun penindakan. Pencegahan maupun penindakan ini menjadi kewenangan core kewenangan ya dari Bawaslu sebagai salah satu lembaga dalam satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu itu. Nah, dalam konteks penindakan Bapak Ibu, kita mengenal ada pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, untuk pelanggaran, ini barangkali untuk merefresh saja ya, terutama Bapak Ibu dari teman-teman partai politik yang kami kira juga mengupdate ya, bagaimana hukum kepemiluan kita, terutama yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Nah, untuk pelanggaran pemilu, kita mengenal ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etik maupun pelanggaran lainnya. Sementara untuk penyelesaian sengketa, itu ada penyelesaian sengketa proses dan ada penyelesaian sengketa hasil.
penyelesaian sengketa hasil atau yang secara yuridis dikonsepkan sebagai perselisihan hasil ya, perselisihan hasil pemilu. Nah, untuk penyelesaian sengketa proses ini Bapak Ibu kemudian diklasifikasi lagi atas apa yang disebut dengan penyelesaian sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Itu yang pertama, klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua adalah penyelesaian sengketa proses yang terjadi antar peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lainnya. Nah, di malam hari ini kita coba share Bapak Ibu berkaitan dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu itu. Nah, berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, tentu dasar hukum yang kita perlu acu adalah selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena ini kita bicara pemilu, juga yang tidak kalah penting adalah Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nah, ini kebetulan ada teman-teman partai politik, jadi barangkali di kesempatan ini juga kita manfaatkan ya Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Bogor, kita manfaatkan untuk juga saling sharing dalam pengertian, jangan sampai ada hal-hal yang itu kemudian menjadi poin penting yang untuk bisa kita atur kemudian ya, karena setidaknya pada level Perbawaslu itu masih terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan perubahan. Nah, hal yang lain yang tidak kalah penting, kita bicara konteks makro penyelesaian sengketa proses pemilu ini adalah yang berkaitan dengan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri ya, yang di dalamnya termasuk penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta. Nah, setidaknya ada 3 fungsi penting dari penyelesaian sengketa proses pemilu kalau kita ikuti. Yang pertama adalah dia berfungsi sebagai sarana perlindungan hak politik untuk. Nah, dia sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih, Bapak Ibu. Jadi melalui penyelesaian sengketa proses pemilu, terutama misalnya teman-teman dari partai politik, itu ketika tahap kandidasi pencalonan, namanya itu kemudian dicoret misalnya oleh. Jadi dia perlindungan hak politik ya. Apakah hak politik bisa dikurangi atau bisa dihilangkan? Pertanyaan hukumnya seperti itu, jawabannya bisa saja ya, sepanjang penghilangan atau pengurangan hak politik itu memang beralasan ya, atau berdasar menurut hukum, karena kita negara hukum, ada perlindungan konstitusional terhadap hak politik. Jadi ketika misalnya dalam pencalonan itu kemudian dicoret, ataupun dalam kampanye misalnya ada hak-hak politik yang dilanggar ya oleh peserta politik yang lain, peserta pemilu yang lain, maka ada sarana atau lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh hukum kepemiluan kita untuk menyelesaikan itu ya. Yang kedua, dia sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu atau pemilihan. Dan yang ketiga, dia sebagai sarana untuk mewujudkan 3 tujuan hukum pemilu atau pemilihan ya, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, itu barangkali semua konteks makronya. Sekarang kita coba bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif prosedural ya, di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat pasal 466, ada konstruksi mengenai sengketa proses pemilu ya. Apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu? Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu
dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Itu di pasal 466. Kemudian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan seterusnya ya. Nah kemudian di slide ini saya coba sedikit membandingkan ya dengan konstruksi mengenai sengketa proses pemilu pada pilkada atau yang dalam undang-undang pilkada disebut dengan sengketa pemilihan. Nah kita lihat sengketa pemilihan terdiri atas, jadi konstruksinya begitu ya, sengketa antar peserta pemilihan, B sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat konstruksi gramatikal ya dari norma yang ada di undang-undang pemilu maupun pemilihan, ini sebenarnya terhadap ruang lingkup dari khususnya sengketa antar peserta itu. Kalau kita lihat dengan konstruksi seperti ini secara kebahasaan atau secara gramatikal, ini perlu dilihat lebih jauh. Akan tetapi lebih dari itu, poin penting dari konstruksi apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa proses pemilu dan baik sengketa proses pemilu maupun sengketa proses pemilihan itu, kita mendapatkan poin yuridis yang penting bahwa setidaknya ada dua klasifikasi ya penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan itu, yaitu penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu atau secara singkat kita sebut PSAP, dan yang kedua sengketa proses pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan yang kita sebut dengan PSPP ya untuk lebih sederhana. Jadi ada PSAP dan ada PSPP. Nah Bapak Ibu, kemudian bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah kemudian apa sih yang menjadi, jadi Bapak Ibu sengketa itu kan dia menjadi jadi rumus sengketa kan sederhananya kalau kita bicara konsepnya itu ada objek, ada subjek, dan ada kewenangan untuk menyelesaikannya. Jadi dispute itu merupakan unsur-unsur yang terdiri dari ada objek sengketa atau yang biasa kita sebut dengan objektum litis, ada para pihak atau subjeknya atau yang kita sebut dengan subjektum litis, dan ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu, yang kewenangan itu diberikan secara hukum untuk menyelesaikan atau yang biasa kita sebut dengan dominus litis itu ya. Jadi ada objektum litis, ada subjektum litis, dan ada dominus litis. Atau ada objek sengketanya, ada para pihak atau yang menjadi subjek dalam sengketa itu, dan ada pihak yang netral terlepas dari para pihak itu yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu. Nah, khusus untuk objek penyelesaian sengketa antar peserta Bapak Ibu, kita lihat konstruksi pasal 4 Perbawaslu nomor 5 2019. Di situ disebut bahwa sengketa proses pemilu pada dasarnya itu berkaitan dengan adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu yang lain. Nah, itu kalau kita bicara sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lain atau sengketa antar peserta. Sedangkan kalau sengketa peserta dengan penyelenggara sebagaimana konstruksi pasal 4 ayat 1 huruf B itu, dia berkaitan dengan hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, gitu ya. Nah, itu prinsip dasarnya sengketa, baik sengketa pemilu sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara, pada dasarnya itu berkaitan dengan adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung. Kalau yang merugikan itu karena tindakan peserta pemilu yang lain, maka dia masuk dalam klasifikasi sengketa antar peserta. Tapi kalau yang tindakan yang mengakibatkan kerugian itu disebabkan oleh
penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sesuai tingkatannya masing-masing, dengan mengeluarkan keputusan yang mana keputusan itu dapat berupa surat keputusan ataupun berita acara, maka itu masuk dalam kualifikasi sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu objeknya. Kemudian seperti apa subjeknya, bisa lanjut. Nah, ini para pihak atau subjek dalam penyelesaian sengketa antar peserta. Kalau kita lihat Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu itu, pemohon itu kita mulai dari ada parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Nah, ketika dia mendaftarkan diri, itu dia sudah memiliki legal standing sebagai pihak ya ketika dia mengajukan sengketa. Kemudian partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu ini dalam artian dia sudah ditetapkan ya berdasarkan hasil verifikasi bahwa dia adalah peserta pemilu. Kemudian bakal calon ya DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU ini berkaitan dengan pemilu untuk kamar parlemen DPD atau calon anggota DPD. Bakal pasangan calon di sini adalah bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pelaksana kampanye, gitu ya. Nah, itu pemohon sengketa ya. Nah, khusus untuk pelaksana kampanye, Bapak Ibu, ini pemohon sengketa yang kita munculkan dalam Perbawaslu itu legal standingnya khusus untuk sengketa yang terjadi antar peserta pemilu ya. Kalau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, pelaksana kampanye tidak punya legal standing. Legal standing ini hanya muncul ke klasifikasi jenis sengketa PSAP atau penyelesaian sengketa antar peserta. Kenapa pelaksana kampanye? Karena kalau kita lihat secara faktual, kasus-kasus penyelesaian sengketa antar peserta ini umumnya terjadi pada masa kampanye. Nah, untuk mengefektifkannya dan mengefisiensikan bagaimana penyelesaian sengketanya, maka dalam Perbawaslu dimunculkan legal standing pelaksana kampanye. Tentu saja pelaksana kampanye ini adalah pelaksana kampanye yang telah terdaftar ya di KPU. Itu pemohonnya. Dan siapa termohonnya? Termohonnya adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD, dan kemudian pasangan calon. Ini semua adalah termohon dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Kalau kita bandingkan dengan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu dia hanya bisa untuk mengajukan sengketa ketika sengketa yang dimohonkan itu diwakili oleh partai politiknya. Kenapa seperti itu? Karena kita kita pertahankan bahwa peserta pemilu itu untuk kamar legislatif DPR, DPD, DPRD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pesertanya adalah partai politik. Nah, batasan bahwa peserta adalah partai politik ini itu kemudian dipertahankan terus khusus untuk penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Akan tetapi untuk penyelesaian sengketa antar peserta itu karena kita tahu bahwa selain kita menganut sistem proporsional, kita juga menganut sistem proporsional terbuka itu. Dalam sistem proporsional terbuka terjadi kontestasi secara internal antar kandidat di dalam partai politik. Nah, terhadap hal itu, maka bisa saja
dalam internal partai politik ada calon anggota yang apakah itu DPR atau DPRD yang itu dirugikan oleh calon anggota DPR atau DPRD pada internal partai yang sama. Nah, oleh karena itu dalam kualifikasi pemohon itu kemudian sedikit berbeda ya antara penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara. Maksud saya kualifikasi termohonnya ya. Oke, itu selanjutnya kewenangannya, Dominus Litis. Nah, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu tentu saja ya, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di ayat 4-nya ya, Bapak Ibu, bahwa di situ ada Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, oleh karena potensi sengketa antar peserta itu bisa terjadi di level kecamatan, bahkan lebih jauh pada tingkat desa dan seterusnya, desa, kelurahan dan seterusnya, maka dalam konteks kewenangan menyelesaikan sengketa antar peserta itu dimunculkan ya, Perbawaslu memunculkan kewenangan penyelesaian oleh Panwaslu Kecamatan. Akan tetapi kewenangan penyelesaiannya itu berdasarkan prosedur mandat ya. Nah, kita tahu dalam hukum administrasi kewenangan itu bisa didapatkan lewat 3 prosedur. Yang pertama adalah prosedur atribusi, yang kedua prosedur delegasi, dan yang ketiga prosedur mandat. Nah, kalau prosedur atribusi, kewenangan itu diberikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah bersama DPR. Atau kalau di daerah, DPRD bersama kepala daerah. Itu kewenangan atributif. Kewenangan delegasi adalah kewenangan di mana satu lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan atributif tadi, itu kemudian mendelegasi sebagian atau seluruh kewenangannya kepada lembaga yang lain. Nah, dalam delegasi kewenangan terjadi pengalihan tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Berbeda dengan mandat. Dalam mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, sehingga ketika Bawaslu Kabupaten atau Kota memberikan kewenangan penyelesaian sengketa antar peserta berdasarkan prosedur mandat, maka yang berpindah hanyalah pembantuan penyelesaiannya, gitu ya. Akan tetapi tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap melekat pada si pemberi mandat, yaitu Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, makanya terhadap ini tentu nanti kontrol efektif Bawaslu Kabupaten Kota terhadap bagaimana penggunaan kewenangan mandat Panwaslu Kecamatan terhadap penyelesaian sengketa antar peserta. Ini yang saya kira menjadi satu hal yang menjadi catatan pentingnya. Oke, selanjutnya itu kewenangan. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya sebagaimana diatur dalam pasal 6A Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, itu penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dapat dilakukan dengan acara cepat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya penegakan hukum kepemiluan itu kan menggunakan prosedur cepat ya, atau yang biasa kita sebut dengan speedy prosedur atau speedy proses. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa antar peserta ini, yang sudah cepat itu dipercepat lagi ya, karena memang secara potensi dan kebutuhan penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa antar peserta ini harus dilakukan secepat mungkin, kalau bisa pada hari dan tempat yang sama gitu ya. Oleh karena itu prinsip acara cepatnya itu menjadi salah satu penekanan ya, yang menjadi kekhasan dari bagaimana penegakan hukum PSAP ini. Nah, kemudian diuraikan lagi bahwa acara cepat yang dimaksud itu bisa
dilakukan berdasarkan permohonan dari peserta pemilu atau pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian, gitu ya. Nah, berkaitan dengan poin B ini yang Perbawaslu ini menghubungkan ya antara kewenangan temuan ya dalam penyelesaian sengketa itu yang bisa dipergunakan pada penyelesaian sengketa antar peserta. Jadi terbuka pilihan hukum bagi Bawaslu sampai dengan Panwas Kecamatan untuk menggunakan kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan pertimbangan peristiwa di tempat kejadian gitu. Nah, itu kira-kira konstruksi dalam ayat 2. Yang menarik di ayat 3, ini ayat 3 ya, bukan 1 ya, ini salah ketik nih. Ini ayat 3 sebenarnya, nanti saja baru diperbaiki. Di situ disebutkan bahwa pengajuan permohonan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat disampaikan kepada Bawaslu dan seterusnya atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis gitu ya. Nah, jadi dia bisa secara lisan saja Bapak Ibu dan juga bisa tertulis. Nanti kalau itu disampaikan secara lisan, maka penyampaian secara lisan itu akan dicatatkan kembali gitu ya oleh Bawaslu yang menerima permohonan itu. Nah, inilah salah satu karakter yang acara cepat itu ya. Ada fleksibilitas yang tinggi, tapi pada saat yang sama memang akuntabilitasnya itu tetap kita jaga ya. Keterukuran dan keobjektifannya harus tetap bisa dijaga sedemikian rupa. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana alurnya PSAP untuk pemilu ini? Itu kita bisa lihat dalam konstruksi pasal 5 ayat 6 Perbawaslu. Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu itu dilakukan dengan cara menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau kita hubungkan dengan pasal yang sebelumnya, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu itu bisa dilakukan, pemohonnya bisa lisan atau tertulis ya. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, ini berkaitan dengan kendati ini harus dilakukan secara cepat ya, akan tetapi juga ketepatan atau akuntabilitas dalam penyelesaiannya, prinsip-prinsip itu harus tetap kita pertahankan. Makanya harus diteliti juga apakah secara formal ini memenuhi unsur atau tidak. Apakah secara material ini memenuhi unsur atau tidak. Apakah dia pemohon sebagaimana yang dikonstruksi dalam legal standing sebagai pemohon dalam Perbawaslu atau tidak. Apakah dia sebagai termohon sebagaimana yang dikonstruksi dalam legal standing termohon dalam Perbawaslu atau tidak, dan seterusnya ya. Itu berkaitan dengan bagaimana kita melakukan verifikasi formil atau material. Yang ketiga, melakukan mediasi ya atau musyawarah secara mufakat terhadap para pihak yang bersengketa. Dan kemudian tentu dalam mediasi musyawarah mufakat itu terbuka dua kemungkinan, tercapai kesepakatan atau mufakat, dan yang kedua tidak tercapai kesepakatan atau tidak tercapai mufakat. Terhadap tidak tercapai kesepakatan atau terhadap tercapai kesepakatan berarti selesai ya. Seperti apa kesepakatannya? Kesepakatan itu kemudian dituangkan nanti dalam lembar kerja penyelesaian sengketa. Lalu kemudian itu mengikat ya para pihak. Atau dia tidak tercapai kesepakatan terhadap keadaan di mana mediasi atau musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan dalam PSAP pemilu, itu kemudian Bawaslu sampai dengan Panwas Kecamatan tadi itu kemudian langsung diberikan kewenangan untuk memutus ya, memberikan apa putusannya. Inilah yang dimaksud dengan acara cepat itu. Berbeda dengan prosedur penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, atau antara peserta pemilu dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota,
ketika tidak tercapai kesepakatan atau mufakat, maka prosedur selanjutnya yang harus ditempuh adalah prosedur adjudikasi. Akan tetapi di PSAP itu kemudian tidak lagi melalui prosedur adjudikasi, tapi kemudian Bawaslu atau pengawas pemilu itu diberikan kewenangan untuk memutus. Nah, dalam memutus ini tentu harus tetap objektif, harus tetap imparsial dan seterusnya. Nah, objektivitas dan imparsialitas itu tentu hanya akan ditentukan oleh bagaimana dokumen-dokumen itu bisa diverifikasi baik secara formil maupun secara material, atau permohonan itu diverifikasi baik secara formil maupun secara material. Nah, itu, dan terakhir, barangkali terakhir ya kalau saya tidak salah, ini slide yang terakhir. Dengan demikian, kalau kita abstraksikan ulang mulai dari konsep makronya sampai dengan bagaimana teknis normatif di Perbawaslu, Bapak Ibu, kita bisa mengabstraksikan bahwa setidaknya ada 3 prinsip penting ya dalam PSAP pemilu ya, atau penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Yang pertama, dia diselenggarakan dengan acara cepat dan sederhana. Apa itu? Dia memprioritaskan penyelesaian pada hari dan tempat itu juga, gitu ya. Itu prioritasnya. Akan tetapi kalau tidak bisa, tentu juga dengan mempertimbangkan secara proporsional keadaan-keadaan yang ada, bisa saja dia tidak bisa diselesaikan pada hari dan di tempat itu. Akan tetapi poinnya adalah dia diupayakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan pada hari yang sama. Itu acara cepat dan sederhananya. Yang kedua, seperti yang sudah disinggung, dia permohonan dapat diajukan secara lisan. Nanti permohonan yang diajukan secara lisan itu berdasarkan mekanisme dan alurnya tadi, itu kemudian akan dicatat ulang oleh Bawaslu-nya ya, akan melakukan pencatatan terhadap permohonan itu. Jadi permohonan lisan itu maksudnya supaya ada fleksibilitas, kemudahan untuk mengajukan permohonan. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Ketika permohonan itu disampaikan, nanti secara lisan itu kemudian nanti akan dicatatkan ya secara teradministrasi oleh Bawaslu yang menerima permohonan itu. Lalu penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dengan prosedur mandat. Tadi kita sudah terangkan ya bagaimana prosedur mandat itu. Nah, sehingga ke depan penguatan kapasitas Panwaslu Kecamatan ini juga menjadi salah satu hal yang penting, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa antar peserta. Juga dia dapat dilakukan sendiri oleh pengawas pemilu berdasarkan pertimbangan hasil pengawasan. Tadi yang seperti saya katakan ya, misalnya saja terjadi keadaan di mana butuh peranan ya, dalam arti penanganan dari Bawaslu sesuai tingkatannya masing-masing terhadap kasus yang ada, di mana kasus itu bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip prosedur yang terdapat dalam penyelesaian sengketa antar peserta. Yang berikut, Bapak Ibu, administrasi perkara dilakukan secara fleksibel. Administrasi perkara yang dilakukan secara fleksibel ini berkaitan dengan bisa saja dalam keadaan tertentu pencatatan atau pengadministrasian itu dilakukan belakangan dulu. Kan bisa saja begini. Karena Bapak Ibu terutama di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan kan secara relatif itu mengenal dengan baik siapa kontestannya. Nah, kalau kita mengenal dengan baik siapa kontestannya kan kita tidak perlu lagi melakukan verifikasi dan seterusnya yang terlalu memakan waktu. Bisa saja kita langsung mari kita selesaikan. Setelah diselesaikan baru pengadministrasiannya dari belakang. Hal fleksibilitas itu dimungkinkan ketika misalnya
proses itu apabila terlalu berlarut-larut, maka dia akan bisa menimbulkan ekses yang jauh lebih besar. Kira-kira di situ ininya, fleksibilitasnya. Lalu yang ketiga, prinsip yang penting adalah dia mengutamakan perdamaian, gitu ya. Secara umum memang penyelesaian sengketa itu first resortnya adalah perdamaian ya, karena mediasi itu sebagai premium remedium dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi kalau Bapak Ibu bandingkan bagaimana penyelesaian sengketa antar peserta dan penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara, maka akan terlihat bahwa memang penyelesaian sengketa antar peserta ini bukan sekedar mengutamakan perdamaian, tapi memang adjudikasi itu dipotong gitu. Ketika tidak mampu diselesaikan secara perdamaian, musyawarah mufakat melalui mediasi, maka Bawaslu atau pengawas pemilu sesuai tingkatannya masing-masing berdasarkan kewenangannya itu bisa langsung memutus. Oke, acara cepat dan sederhana mengutamakan perdamaian, dan yang terakhir tentu juga dia harus tetap akuntabel ya. Ini prinsip yang penting. Akuntabilitas itu misalnya kita tandai dengan tadi ada permohonan lisan, fleksibilitas, tapi permohonan itu nanti ketika dia pada saatnya nanti dia akan dituangkan dalam form yang tertulis gitu. Lalu juga kita menekankan adanya verifikasi formil dan material gitu ya. Lalu tentu dia harus diputuskan seobjektif mungkin. Lalu akuntabilitas itu juga berkaitan dengan bagaimana kontrol Bawaslu Kabupaten Kota bagi Panwaslu Kecamatan sebelum memutus berdasarkan kontrol atas prosedur mandat tadi itu. Karena ketika itu diputus tidak tepat, maka itu bisa menjadi problem bagi teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Oleh karena itu, kontrol Bawaslu Kabupaten Kota terhadap Panwaslu Kecamatan sebelum memutus ini menjadi hal yang penting. Nanti Bapak Ibu ini barangkali sedikit tambahan, di pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa kita, nanti kita akan coba masuk sampai ke PSAP. Setidak-tidaknya PSAP yang kita coba masuk itu adalah kita langsung ternotifikasi, misalnya di Bawaslu Kabupaten Kota ada Panwascam yang kemudian melakukan penanganan penyelesaian sengketa, itu langsung ternotifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota bahwa ada sengketa yang masuk. Oleh karena itu bisa dipantau, dimonitor secara langsung sehingga penanganannya tadi tetap akuntabel dan bisa mencerminkan objektivitas berdasarkan termasuk kontrol dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Barangkali seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal. Sekali lagi mohon maaf jaringannya tidak begitu bagus dan barangkali saya juga agak terburu-buru untuk menjaga jangan sampai tiba-tiba jaringannya loss. Barangkali seperti itu moderator, Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Pak Kordif yang mengampu penyelesaian sengketa, teman-teman komisioner, Pak Kasek, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari partai politik. Itu tadi yang bisa kami share di awal. Jika ada pertanyaan ataupun masukan-masukan untuk memperkuat kerangka hukum perbawaslu kita, dengan tangan terbuka kita menerima itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dayanto yang saya kira sangat lengkap tadi menyampaikan paparan terkait dengan objek, subjek, kemudian mekanisme penyelesaian sengketa peserta antar peserta atau sering kita sebut dengan PSAP. Ini saya kira menarik untuk kita diskusi lebih jauh tentang bagaimana mekanisme yang sekiranya mungkin teman-teman partai politik yang kalau biasanya kita ketahui kadang-kadang persoalan sengketa peserta dengan peserta,
apalagi sama antar partai politik atau antar anggota partai politik di masing-masing partainya biasanya diselesaikan lewat lewat mahkamah partai. Dan tentu ini juga menjadi pilihan teman-teman ketika misalnya ada sengketa antar partai, antar partai politik dengan partai politik bisa diselesaikan di Bawaslu. Nah, saya kira teman-teman mungkin bisa menyampaikan pertanyaan untuk membuka diskusi. Saya buka 3 orang penanya, kita batasi saja 3 orang penanya. Silahkan acungkan tangan atau silahkan mic-nya di unmute terlebih dahulu, kemudian menyampaikan identitas. Siapa? Silakan. Ya. Silakan Pak Salahuddin dari Demokrat. Salahuddin, Pak. Ya. Ya, Pak Salahuddin ya. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, terutama ini yang berkaitan dengan antar sesama peserta, dalam hal ini mungkin caleg ya. Bagaimana penyelesaian masalah penyelesaian di mahkamah partai, apa berdampak terhadap proses di Bawaslu. Sebagai contoh kejadian tahun 2019 itu di Garut. Nah, karena mungkin kedekatan dia dengan ketua partai, maka si yang suara terbesar itu digugurkan. Supaya dia tidak melakukan gugatan, maka dia dipecat dari partainya. Nah, di sini peran Bawaslu itu bagaimana tuh? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keputusan Bawaslu jika bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Apa implikasi hukumnya? Tuh, yang kedua, Pak ya. Kemudian yang ketiga, apakah salah seorang caleg atau caleg lah gitu, ketika dia terpilih dengan suara terbanyak, tetapi tidak memenuhi syarat administratif, semisal laporan harta kekayaannya tidak ada, dan itu baru diketahui setelah dia terpilih gitu. Di mana Bawaslu, peran Bawaslu untuk hal seperti ini, apakah dia atau Bawaslu bisa melakukan gugatan untuk menganulir mereka tersebut, atau Bawaslu bersurat ke partainya tersebut gitu, agar supaya si ini loh dia kurang administrasi, atau si ini kurang administrasi karena tidak memenuhi administrasi, maka tolong diganti gitu oleh si kandidat berikutnya. Terima kasih, mohon arahan, petunjuk, dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salahuddin dari Partai Demokrat. Bang Day, apakah dijawab terlebih dahulu atau menunggu pertanyaan lain? Ya, barangkali direspon saja langsung. Direspon ya, karena ada 3 pertanyaan ini. Baik. Silakan. Makasih moderator. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Pak Salahuddin, Demokrat. Secara umum, sebenarnya penyelesaian sengketa antar peserta ini penyelesaian sengketa yang dia hanya bersifat residu, Pak. Jadi dia sebenarnya kalau kalau kita analogkan dengan pidana, dia semacam piring aja nih, tindak pidana ringan gitu. Dia petty crime saja. Misalnya pemasangan alat peraga, sengketa-sengketa kayak begitu. Dia lebih kepada kasus-kasus yang seperti itu. Kasus yang sifatnya itu kasus yang sifatnya dia tidak punya bobot politik yang tinggi, akan tetapi kalau tidak diselesaikan ini bisa berekses kemana-mana. Misalnya soal pemasangan alat peraga misalnya,
ketika dalam pemasangan alat peraga itu sudah melibatkan ego dan macam-macam, itu kan bisa menjadi persoalannya, bisa menjadi kemana-mana. Nah, sejauh yang saya tahu, kalau kasus-kasus itu sudah masuk pada tingkat level mahkamah partai, ini sudah kasus-kasus yang itu serius, biasanya berkaitan dengan klaim hak kepengurusan gitu ya, klaim hak pencalonan dan seterusnya. Ketika itu berkaitan dengan klaim hak pencalonan misalnya, kalau klaim hak kepengurusan kan dia ke mahkamah partai, atau kalau tidak puas diuji di petun. Tapi kalau dia klaim hak pencalonan, ketika KPU atau KPU provinsi, kabupaten, kota itu kemudian mencoret dia, maka itu bisa disengketakan, akan tetapi dia masuk di sengketa antar peserta. Terhadap hal itu bisa sengketa antar dia masuk di sengketa tapi bukan sengketa antar peserta, tapi sengketa peserta dengan penyelenggara, atau dia bisa jadi pelanggaran administrasi. Pilihannya menjadi dua di situ. Tetapi dia tidak bisa sengketa antar peserta. Nah, sengketa antar peserta ini yang kita sebut residu, sisa, tapi setiap sisa ini kan kita harus habiskan. Jangan sampai sisa ini kemudian menjadi problem baru yang itu kemudian merusak hal yang lebih besar. Nah, jadi dia mungkin lebih ke situ, Pak Salahuddin. Dia tidak pada kasus-kasus yang eskalasinya itu sampai ke mahkamah partai. Sejauh yang saya tahu kasus-kasus di mahkamah partai itu kan kasus-kasus yang serius. Paling tidak dia berkaitan dengan dua hal. Yang pertama klaim formal kepengurusan, atau yang kedua yang berkaitan dengan klaim pencalonannya. Kalau formal kepengurusan itu kan bisa diuji selanjutnya setelah mahkamah partai di peradilan tata usaha negara. Tetapi terhadap pencalonan itu bisa diuji di Bawaslu, termasuk melalui penyelesaian sengketa proses. Tetapi penyelesaian sengketa prosesnya adalah penyelesaian sengketa proses dalam konteks peserta dengan penyelenggara. Ketika menurut penilaian KPU misalnya, si pemohon ini yang dicoret ini adalah pemohon yang dicalonkan tapi tidak sesuai dengan persyaratan syarat calon atau syarat pencalonannya. Itu berkaitan dengan antar peserta di Mahkamah Partai. Lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi? Kalau ini kan kasus-kasus, jadi sebenarnya begini, penyelesaian sengketa ini juga dia seperti penanganan pelanggaran sebenarnya, tapi dalam skala yang kecil. Akan tetapi kalau diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran, karena dalam penanganan pelanggaran itu kan nanti penilaiannya benar salah gitu kan. Nah, sementara kalau penyelesaian sengketa dengan mengutamakan musyawarah mufakat, mediasi, maka penyelesaiannya itu bisa win-win solusi terhadap sengketa yang dialami. Sehingga maksud saya ini sejauh yang bisa kita ukur secara potensial, penyelesaian sengketa antar peserta ini penyelesaian sengketa yang kecil kemungkinan itu bisa menjadi problem di Mahkamah Konstitusi, karena dia petty dispute tadi ya, kalau kita mau sebut dia sengketa kecil-kecilan aja, kecuali sengketa peserta dengan penyelenggara. Kalau sengketa peserta dan penyelenggara itu sudah beberapa kali diuji ulang di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu respon saya berkaitan dengan bagaimana hubungan sengketa antar peserta dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sengketa antar peserta, kami kira secara potensial dia kecil kemungkinan dieskalasi ke situ ya, sampai mempersoalkan sengketa antar peserta kecuali dia terjadi secara masif. Nah, itu sudah bisa TSM apa segala macam, itu kan sudah masuk kategori pelanggaran. Nah, yang memungkinkan adalah kalau dia sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah, itu dalam praktek
terbuka kemungkinan itu ya, Mahkamah Konstitusi menguji kembali apakah penyelesaian sengketa yang dilakukan itu kemudian sudah tepat atau tidak. Nah, kemudian caleg terpilih dengan suara terbanyak, tapi ada problem administrasi. Nah, ini kalau case-nya seperti ini, maka ini menjadi karakteristik persoalan yang terbuka untuk diuji secara hukum melalui penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara atau pelanggaran administrasi. Jadi dia tidak masuk dalam ranah penyelesaian sengketa antar peserta. Itu kira-kira yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Pak Salahuddin dari Partai Demokrat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Pak Bur, silakan. Siap, baik, terima kasih Pak Solah. Saya cukup puas ya dengan jawaban Pak Day. Untuk selanjutnya silakan, masih ada, saya beri kesempatan dua penanya lagi jika ada. Boleh saya? Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan, sama dari Partai Demokrat juga. Cuma pertanyaan agak berbeda. Yang pertama, penyelesaian sengketa ini kira-kira punya kekuatan hukum tetap nggak gitu loh. Jadi ya mungkin kalau berkepanjangan nanti ke depannya apakah bisa jadi ya katakanlah bukti kalau memang berkepanjangan hasil dari sengketa ini. Yang kedua, tadi kalau nggak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi, Panwascam bisa memutuskan. Panwascam kan kalau nggak salah sifatnya ad hoc ya. Nah, dan jika terjadi one prestasi di kemudian hari antara yang bersepakat tadi dalam sengketa ini, apakah Panwascam itu ya kan udah nggak ada mungkin ya, karena kan sifatnya ad hoc. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Mangga, terima kasih. Terima kasih Kang Ardan, sama-sama dari Demokrat. Silakan Bang Day untuk direspon. Baik, terima kasih Bang Ardan ya. Pertanyaan yang kami kira bagus ya dari Partai Demokrat. Bagaimana sifat mengikat dari putusan secara umum? Kalau kita lihat di konstruksi Undang-Undang 7 ya, di bagian penyelesaian sengketa itu, salah satu transformasi penting dari kewenangan kelembagaan Bawaslu adalah sifat putusan penyelesaian sengketanya yang itu mengikat ya. Jadi dia wajib dijalankan, bukan lagi ditindaklanjuti ya, tapi wajib dijalankan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk sengketa peserta dengan penyelenggara ya, kecuali jadi dia bersifat final mengikat tuh Bang Ardan, kecuali terhadap 3 hal: verifikasi partai politik atau penetapan partai politik, penetapan DCT DPR DPRD, dan penetapan DCT DPD, serta penetapan pasangan calon. Nah, berkaitan dengan itu masih terbuka untuk diuji lagi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi itu dalam konteks, sekali lagi, sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Tadi di awal kita sudah klasifikasi ya, bahwa sengketa proses itu ada sengketa peserta penyelenggara, ada sengketa antar peserta. Nah, terhadap sengketa antar peserta, tentu dia memiliki sifat kekuatan mengikat sebagaimana yang secara eksplisit ditekankan dalam Perbawaslu 5/2019, bahwa para pihak itu wajib untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan maupun hasil putusan dari pengawas pemilu. Jadi dia punya daya ikat
yuridis yang itu kemudian wajib diikuti. Kalau berkaitan dengan bagaimana kekuatan mengikat ya dari putusan penyelesaian sengketa. Jadi dia punya daya ikat yuridis yang itu wajib diikuti. Nah, dia bukan rekomendasi, Pak. Dalam perkembangan praktek penegakan hukum kepemiluan kita yang terkait dengan kewenangan Bawaslu, kita mengenal istilah produk kelembagaan yang bernama rekomendasi dan produk kelembagaan yang bernama putusan. Nah, untuk putusan baik pelanggaran administrasi pemilu di pemilu maupun penyelesaian sengketa proses pemilu serta penyelesaian sengketa pemilihan pada pilkada, itu kewenangannya adalah kewenangan putusan, vonis. Jadi karena dia putusannya adalah putusan vonis, maka dia punya daya ikat yuridis sebagaimana daya ikat putusan pengadilan itu. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu maupun penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan, maka Bawaslu itu kemudian secara konsep bisa kita sebut lembaga yang menjalankan kekuasaan kuasi peradilan pemilu. Jadi dia punya fungsi peradilan tapi bersifat kuasi terhadap kasus-kasus kepemiluan. Kenapa dia kuasi? Karena secara kelembagaan sebenarnya dia bagian dari eksekutif ya sebenarnya Bawaslu itu. Kalau kita lihat karakteristik kelembagaannya, dia bagian dari eksekutif sebenarnya. Kalau kita lihat dari pasal 22E, Komisi Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dia bagian dari eksekutif body, akan tetapi karena pemilu harus diselenggarakan secara jujur dan adil, salah satu ukuran penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil adalah dia harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen. Oleh karena itulah dalam perkembangan ketatanegaraan kita seperti yang kita ketahui, maka dimunculkanlah apa yang disebut dengan awalnya Komisi Pemilihan Umum. Dalam perkembangannya oleh Mahkamah Konstitusi, definisi dari Komisi Pemilihan Umum itu adalah definisi fungsi, bukan definisi struktur. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 22E itu Komisi Pemilihan Umum dalam arti fungsi yang bisa dijalankan oleh KPU K besar P besar U besar, oleh Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, dan juga oleh DKPP. Nah, ini adalah triumvirat lembaga penyelenggara pemilu. Pada dasarnya dia masuk ke sana, ke lembaga eksekutif. Tetapi dalam perkembangan kebutuhan penegakan hukum kepemiluan diperlukan adanya pendekatan-pendekatan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum kepemiluan. Oleh karena itu, maka berdasarkan evaluasi panjang, ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh peradilan sebelumnya atau beberapa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum sebelumnya, itu kemudian yang di-share ulang ke Bawaslu. Misalnya kewenangan untuk penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa, ini kan pada awalnya merupakan kewenangan dari peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara. Akan tetapi peradilan tata usaha negara ketika menegakkan hukum administrasi, dia terikat dengan Undang-Undang 5/1986 itu. Nah, dalam Undang-Undang 5/1986 atau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, itu prosesnya lama. Bisa saja kasus-kasusnya itu kemudian belum berkekuatan hukum tetap, tapi proses pemilunya hasilnya sudah selesai. Sudah ada calon terpilih, bahkan sudah ada yang dilantik, tetapi sengketa pencalonannya masih diuji di kasasi di Mahkamah Agung. Itulah konsekuensi dari peradilan tata usaha negara menggunakan rejim Undang-Undang 586. Oleh karena itu,
berdasarkan evaluasi panjang, ini tidak bisa nih, harus diintegrasikan tuh kebutuhan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum itu harus cepat dalam kebutuhan penegakan hukum pemilu, dalam arti keadilan, kepastian, kemanfaatan hukumnya itu sudah harus bisa ditegakkan per tahapan, bahkan per subtahapan bila perlu. Oleh karena itu, maka harus ada lembaga tuh yang punya wewenang untuk menegakkan itu. Nah, dipilihlah Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sesuai dengan kebutuhan tahapan, sehingga integrated justice system dalam konteks electoral justice system kita itu bisa dilembagakan secara baik. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana sifat kekuatan mengikat ya. Oleh karena itu, dengan adanya transformasi kewenangan Bawaslu, awalnya Bawaslu itu dia menjadi tukang pos gitu ya. Kalau kita evolusi kelembagaannya ya, awalnya dia jadi tukang pos, kelembagaannya hanya ad hoc dari pusat sampai ke daerah, pelan-pelan melalui Undang-Undang 15 2011, lalu kemudian Undang-Undang 22 2007, kemudian berkembang 15 2011 dan terakhir 7 2017. Kita perform bahwa Bawaslu kemudian punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum kepemiluan dengan fungsi-fungsi peradilan ya, yang karakteristiknya secara konsep bisa kita masukkan sebagai kuasi peradilan. Nah, itu sehingga putusannya itu mengikat, dia tidak lagi rekomendasi, tidak lagi sekedar hanya melaporkan ya, jadi tukang pos, tukang lapor, kemudian tukang pemberi saran, rekomendasi, tapi sekarang dia menjadi pemutus gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Jadi ada sifat mengikat di situ yang kalau kita bedah sifat mengikat itu dia mengalami perjalanan panjang ya, tidak tiba-tiba saja. Lalu tadi menarik kewenangan Panwascam. Berkaitan dengan kewenangan Panwascam, seperti sempat saya singgung di awal tadi, bahwa kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan secara mandatori ya, atau prosedur mandat. Kenapa prosedur mandat? Karena kalau kita lihat Undang-Undang 7, kewenangan penyelesaian sengketa itu hanya dimiliki secara atributif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Tidak ada kewenangan atributif yang dimiliki oleh Panwascam, kecuali dalam hal penanganan pelanggaran. Itu memungkinkan Panwascam bahkan sampai ke tingkat paling bawah melakukan itu. Tetapi untuk penyelesaian sengketa terbatas hanya sampai pada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dalam hukum administrasi, kewenangan atributif itu bisa kemudian dijalankan dengan tentu pertimbangan-pertimbangan yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain melalui prosedur mandat. Prosedur mandat itu ya kewenangan yang dimiliki secara atributif tadi itu tidak beralih, tidak berpindah kewenangan itu. Karena kewenangannya tidak berpindah, maka tanggung jawabnya juga tidak berpindah. Lalu apa Panwascam? Panwascam itu menjadi pelaksana kewenangannya secara teknis operasional ya. Sedangkan kewenangannya itu tetap menjadi kewenangan dari Bawaslu. Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Sehingga ketika kita balik ke pertanyaan Bang Ardan, ketika ada wan prestasi berkaitan dengan itu, pertama tentu putusannya harus dilaksanakan, baik putusan karena kesepakatan mediasi atau putusan karena tidak tercapai kesepakatan, makanya pengawas pemilu memutus, itu wajib dilaksanakan. Kalau ada wan prestasi dalam arti salah satu pihak kemudian tidak menaati perintah putusan itu, maka tentu ketika Panwascam itu sudah tidak ada, kendati walaupun kalau kita hitung ya secara proporsional, karena kasus-kasus sengketa antar peserta ini biasanya dia ada dalam kebutuhan yang sangat cepat,
bisa kecil kemungkinan Panwascam sudah masa berakhir tuh. Bisa saja dia masih besar kemungkinan masih dalam masa jabatan Panwascam yang ad hoc itu. Akan tetapi jika pun sudah berakhir, maka dia akan kembali kepada pemilik kewenangan itu, yaitu Bawaslu Kabupaten Kota, yang kemudian akan memantau ulang bagaimana putusan-putusan itu dijalankan atau tidak. Itu barangkali yang bisa saya respon dari Bang Ardan. Terima kasih. Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, artinya memang apa yang disampaikan oleh narasumber kita sangat luar biasa, sangat lengkap, kemudian bisa dipahami oleh kita semua. Oleh karena itu saya kira pertemuan pada malam hari ini di KASEP sesi kedua serial partai politik saya kira dicukupkan. Kita ucapkan terima kasih banyak, wabil khusus kepada narasumber Bang Dayanto yang jauh-jauh dari berada di Banten bisa hadir bersama-sama kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini menjadi tambahan nutrisi pengetahuan kita untuk kemudian bisa kita jalankan ke depan di pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih Bang sudah hadir di acara Bawaslu Kabupaten Bogor. Semoga sukses selalu dalam kegiatannya, dan juga teman-teman partai politik sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila pada kegiatan malam hari ini ada sedikit gangguan, tapi yang pasti ini untuk kebaikan pemilu ke depan di 2024. Saya akhiri acara KASEP malam hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator undur diri dari kamera depan Anda semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma fiqh ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bur, makasih ya. Siap. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.